Halo, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu bagi para penggemar literasi tumbuh makna dalam keadaan yang luar biasa. Kali ini saya Hendra Wicaksono akan memandu acara talk show yang bertemakan pengaruh kenaikan suku bunga The Fed terhadap ekonomi global yang ada di Indonesia. Nah, untuk saat ini saya bersama dengan Bapak Bima Yudhistira Adinegra selaku Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, dan Bapak Beni Sufahmi selaku co-founder Tumbuh Makna. Langsung saja ke pertanyaan Pak Beni dengan Pak Bima. Untuk Pak Bima, bagaimana Pak dalam keadaan terkait The Fed untuk kenaikan suku bunga secara makro dan apa dampaknya bagi internasional dan terutama bagi Indonesia? Kita lihat ke belakang bahwa suku bunga Fed yang naik berkali-kali cukup agresif, bahkan di kisaran 5,2 sampai 5,5%. Ini kan ada penyebabnya nih. Salah satunya mereka harus menjinakkan tingkat inflasi yang pada Juni 2022 sempat mencapai 9%. Sekarang sudah mulai melandai. Tetapi kebijakan dari suku bunga Fed ini masih tetap akan berlanjut. Tapi mungkin sekali lagi ya dia akan naik misalnya paling maksimum. Nah, begitu ada indikasi bahwa Fed harus melakukan berbagai intervensi moneter untuk menurunkan suku bunga, untuk menaikkan suku bunga dan mengendalikan inflasi, maka kita bisa cek bahwa ekonomi Amerika Serikat sebenarnya secara domestik tidak begitu sehat sekarang ini. Jadi mereka menghadapi tingkat inflasi, kemudian pengangguran juga, ada juga masalah di sektor industri manufakturnya misalnya, sehingga mereka butuh banyak sekali intervensi. Masalahnya, kalau suku bunga Amerika Serikat naiknya terlalu agresif, itu juga kurang bagus nih buat pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Dan kita lihat penyebab inflasi di Amerika Serikat itu, ini bukan masalah moneter, dan nggak bisa kebijakannya hanya bertumbuh pada suku bunga. Karena kalau dilihat di belakang, di situ ada masalah energi. Selama masih ada perang Ukraina yang terus berlanjut, fluktuasi harga energi pasti akan berdampak pada ekonomi domestik Amerika. Itu berarti kan sisi pasokan. Pasokan. Ya, kemudian juga biaya bahan baku sempat terdisrupsi karena COVID, dan itu masih ada efeknya sampai sekarang. Itu pun juga dari sisi pasokan. Nah, kita lihat efeknya kalau suku bunga Amerika Serikat naik secara agresif, tentu kurang bagus nih bagi negara-negara berkembang. Karena apa? Bayangkan ya, kalau suku bunganya 5,2% saja, berarti negara-negara lain ini wajib memberikan imbal hasil di atas bisa 8-9%. Sehingga ada spread atau ada selisih yang membuat mereka tertarik nih, membeli surat utang kah atau membeli reksadana di negara-negara berkembang yang mungkin tingkat resikonya berbeda dari negara maju, dan juga tingkat atau kondisi ekonominya itu juga berbeda dari negara maju, rating utangnya juga beda. Sehingga di situ ada spread yang harus dinikmati oleh investor. Nah, sejauh ini Indonesia agak menarik karena Indonesia ini biasanya sebelum pandemi, ketika suku bunga negara maju, entah itu Fed atau kemudian ECB, ya, European Central Bank, ataupun negara-negara seperti G7 lainnya melakukan kenaikan suku bunga, biasanya kita follow itu. Kita naikkan juga suku bunga dari BI, 7 days repo rate. Nah, tapi kali ini agak beda. Jadi begitu suku bunga Fed-nya naik, tapi ternyata tidak selalu diikuti oleh kenaikan dari suku bunga Bank Indonesia. Faktornya juga banyak nih. Satu, ada khawatiran begitu kita menaikkan suku bunga secara agresif juga, suku bunga BI ini bisa berdampak nantinya kepada pinjaman konsumen yang akan jauh lebih mahal dan mengganggu pemulihan konsumsi domestik. Banyak industri juga akan terpengaruh gitu ya dengan kenaikan suku bunga. Itu akhirnya menjadi faktor dia ditahan. Yang kedua, sebenarnya kita melihat bahwa ada Amerika Serikat yang sedang bergejolak, ada perang di Ukraina. Tapi ekonomi Indonesia ini lebih terkoneksi itu dengan Tiongkok. Ada apa tuh Pak dengan Tiongkok? Satu, dia adalah negara asal investasi yang terbesar
ya terbesar kedua, terbesar ketiga, itu urutannya biasa begitu ya. Satu Singapura. Tapi di Singapura juga sebenarnya banyak dana dari Tiongkok juga. Ring satunya Indonesia lah ya. Sebelum ke Indonesia, mereka buka kantor perwakilan ataupun financial center itu di Singapura. Itu biasa dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional dari Tiongkok. Jadi sebenarnya China salah satu yang terbesar mitra investasi. Kedua adalah mitra dagang. Kita ekspor ke Tiongkok itu bisa 1/4 dari total ekspor Indonesia. Di 25%-nya kita kirim barang itu ke Tiongkok. Jadi itu sangat mempengaruhi. Makanya ada beberapa studi, setiap 1% terjadi penurunan ekonomi Amerika Serikat, itu efek ke ekonomi Indonesia hanya 0,01%. Tapi kalau Tiongkok turun 1% saja GDP-nya atau produk domestik brutonya, maka imbas ke Indonesia itu bisa sampai 0,3%. Jadi kita lebih sensitif memang dengan Tiongkok. Jadi ini menjadikan sebuah hal yang oke, Amerika Serikat naik suku bunga, tapi belum tentu langsung dampaknya akan terasa ke capital market, kemudian ke surat utang juga di Indonesia dalam jangka waktu dekat. Itu bisa dilihat juga misalnya suku bunga naik harusnya hari ini, yang namanya imbal hasil dari surat utang negara atau SBN, itu harusnya naik berkali-kali lipat sehingga mencegah dana asing keluar tuh ke negara lain. Tapi yang menarik, suku bunga surat utang pemerintah Indonesia juga masih di kisaran 6%. Itu dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya Pak ya? Ya, jadi Atau seperti apa? Jadi artinya untuk kenaikan Fed kali ini yang cukup agresif, itu ada dampak anomali atau dampak yang tidak biasa tuh. Seperti apa tuh Pak? Ya, kita lihat dari segi IHSG, kemudian dari dana asing yang masuk misalnya, rupiah juga, cadangan devisa, banyak indikator yang sensitivitas terhadap kebijakan moneter di Amerika Serikat itu tidak terlalu sebesar pada waktu pra-pandemi. Oke. Padahal ini kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang saya bisa bilang nih tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Tapi Indonesia tidak terlalu terdampak lah ya. Blessing in disguise satu lagi adalah soal komoditas. Jadi begitu ada perang Rusia-Ukraina, ini menyeret beberapa harga, misalnya batu bara, kemudian olahan nikel, ada CPO, kemudian juga olahan pulp and paper, karet juga, itu sempat mengalami kenaikan yang tinggi tuh, periode 2021 sampai 2023 awal. Oke. Dan ini akhirnya menjadi berkah tersembunyi nih bagi ekonomi Indonesia, sehingga dia bisa meng-offset dampak fluktuasi moneter yang diciptakan oleh negara-negara maju. Nah, untuk kenaikan suku bunga The Fed ini Pak, sebagian besar kan menilai kalau ini adalah salah satu cara untuk mencegah inflasi yang ada di Amerika Serikat. Bagaimana pendapat Pak Bima? Ya, sekali lagi bahwa inflasi di Amerika Serikat ini bukan inflasi sederhana karena sisi permintaan sedang naik, tapi lebih berkaitan dengan disrupsi rantai pasok, kemudian tekanan dari harga minyak mentah global yang meningkat tajam saat itu, sehingga mengirim harga produksi, kemudian diteruskan kepada konsumen di Amerika Serikat, biayanya jadi lebih mahal. Nah, itu asal muasal dari kondisi inflasi yang terjadi. Nah, jadi obatnya nggak bisa sesederhana dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Itu dia tuh yang menjadikan salah satu pertanyaan besar, kenapa Fed naik berkali-kali, 11 kali kenaikan dari suku bunga Fed, tapi inflasi di Amerika Serikat belum mencapai target 2%. Oke. Jadi ini salah satu hal yang sedang diperjuangkan nih. Oleh karena itu banyak ya, ada kebijakan sampai Joe Biden itu mengeluarkan Inflation Reduction Act ya. Ini salah satu cara dengan kebijakan fiskal ditambah lagi dengan banyak sekali lapangan kerja dibuka itu untuk menurunkan tingkat inflasi. Karena nggak mungkin Fed bekerja sendirian. Yeah. Itu nggak akan efektif ya mengendalikan inflasi di Amerika Serikat. Oke, menarik nih Pak. Dampak terburuk bagi Indonesia dengan adanya kenaikan suku bunga seperti itu, menurut Pak Bima, jangka pendek maupun jangka panjang seperti apa Pak? Dalam jangka pendek kita masih tertolong tadi karena dari komoditas
sedang bagus-bagusnya. Tapi sekarang dan 2024 nanti akan banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya komoditas apa sih yang kita jual? CPO. CPO terpengaruh dengan El Nino juga, ada resiko itu. Kemudian apalagi kita bicara soal tambang, batu bara, kemudian nikel, bauksit, tembaga. Tetapi kan negara yang menjadi tujuan ekspor, baik negara maju maupun negara-negara di kawasan, itu pun outlook-nya tahun depan agak sedikit melambat. Karena? Salah satunya karena Tiongkok ya. Tiongkok ini sedang melakukan konsolidasi internal. Mereka juga sebagian belum selesai dengan krisis properti atau property bubble. Kemudian ekspektasi permintaan domestik Tiongkok yang meningkat pasca pandemi ternyata tidak terjadi. Oh, seperti apa tuh Pak? Ya, salah satunya bisa kita lihat misalkan indeks retail, PMI manufaktur di Tiongkok, itu juga masih dalam tahap konsolidasi. Jadi kan kita harapkan Tiongkok itu kan luar biasa, masyarakatnya miliaran gitu ya. Iya, betul. Yang harusnya setelah COVID-nya dicabut, selesai, gitu, itu mereka belanja, mereka jadi wisatawan juga ke Indonesia. Ternyata ekspektasi itu di bawah ekspektasi. Bank Dunia, kemudian OECD juga, IMF, itu memproyeksikan ekonomi Tiongkok untuk 2024 agak sedikit slow down. Tumbuh tapi tumbuhnya lebih melambat. Nah itu yang akhirnya mempengaruhi dampak dari Fed tadi. Sekarang masih bisa ditahan dengan faktor-faktor yang mendukung. Tapi 2023 semester kedua dan 2024 ini akan banyak dinamika yang terjadi. Jadi saya ingin bilang Fed tetap penting untuk diperhatikan, tapi harus ditambah dengan faktor-faktor lainnya sehingga kita bisa mitigasi beberapa resiko. Oke, itu dalam jangka waktu pendek ya? Ya, dalam jangka waktu yang panjang tentu kita harus perhatikan mau nggak mau ya. Inflasi di Indonesia sekarang masih bisa ditahan, cadangan devisanya masih bagus, suku bunga masih bisa ditahan. Tetapi mau tidak mau, kalau Amerika Serikat yang dipersepsikan sebagai risk-free asset atau aset yang punya resiko yang sangat rendah, suku bunganya 5,25%, maka kita harus tawarkan bunga berapa lagi untuk menjaga tadi. Dan kalau ada penyesuaian jangka menengah panjang, saya cuma melihat bahwa kasihan industri. Betul. Ya, karena suku bunga pinjamannya juga akan menjadi lebih mahal dan meningkat ya. Dan pengaruhnya juga kepada penyaluran pertumbuhan kredit perbankan dan akan berdampak mungkin ya pada imbal hasil yang harus ditawarkan oleh berbagai instrumen investasi di Indonesia. Pengaruh juga ke masyarakat, tentunya ke pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan di masyarakat di Indonesia ya. Ya. Itu akan sangat pengaruh ya, karena kita ambil contoh gampangnya begini. Begitu ada penyesuaian suku bunga domestik karena menyesuaikan dengan suku bunga yang ada di negara maju, 70% lebih orang Indonesia nih, termasuk milenial, itu beli rumah pakai KPR. Betul sekali. Dan Pak. sekitar 80% beli motor itu juga pakai leasing. Jadi ada kaitan antara suku bunga ini langsung dengan konsumsi kita. Iya, masyarakat sudah menghitung ya, jangka waktunya seperti apa, pembayarannya bagaimana gitu kan. Ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih atas jawabannya Pak Bima. Kali ini saya akan beralih ke Pak Beni nih Pak. Menurut Pak Beni selaku co-founder, bagaimana di bidang literasi, investasi, itu perencanaan keuangan dapat disikapi dari kenaikan suku bunga The Fed ini, Pak? Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Pak Hendra yang sudah menjadi moderator dalam talk show ini. Ya, semoga diskusi ini memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia terkait literasi keuangan. Sebelumnya saya juga ucapin terima kasih kepada Pak Bima Yudhistira yang sudah berkenan menjadi narasumber. Saya mewakili Tumbuh Makna, merasa bangga Pak bisa berdiskusi dengan Pak Bima selaku analis yang terkemuka di Indonesia. Jadi izinkan saya menjawab pertanyaan Pak Hendra berdasarkan data ya. Jadi terkait kenaikan The Fed, investor itu harus menyikapinya seperti apa. Jadi kami melakukan penelitian kecil Pak Tumbuh Makna bahwa kita tidak bisa hanya melihat terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga The Fed,
Sebab saya tadi Pak Bima juga sudah mention, bisa dibilang space untuk The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga ini sudah makin terbatas. Bahkan kami melihat sisi yang lain, yakni ada peluang di awal tahun depan The Fed itu memungkinkan untuk menurunkan tingkat suku bunga. Nah, yang kedua menyikapinya seperti apa? Kami sangat menghimbau untuk investor itu lebih meningkatkan literasi keuangan dengan banyak menonton media sosial, dan membaca, dan mengutip dari sumber-sumber resmi. Seperti yang kita tahu kan saat ini informasi itu kan sangat berkembang luas. Kita mau informasi apapun dapat dengan mudah, tetapi apakah valid atau tidak? Sekali lagi, kami dari Tumbuh Makna lebih mengedepankan basis data. Begitu, Mas Hendra. Oke. Ya. Nah, untuk reaksi ekonomi domestik Indonesia saat ini, bagaimana respon dari kawan-kawan investor, terutama Pak Benny kan ada beberapa jaringan seperti kawan-kawan investor, dampaknya untuk kenaikan suku bunga The Fed ini seperti apa sih Pak? Oke, pertama sesuai dengan data yang kami kumpulkan, saya mesti kutip sedikit ya, makro ya, bahwa saya sampaikan kepada investor-investor yang saya temui. Pertama, kita juga mesti notit di kuartal kedua ini kan baru update sekali ya PDB kita ya, itu di atas 5% ya. Sebelumnya konsensus itu mengatakan banyak yang mengatakan di bawah 5, 4,9, 4,8, Normalnya 4,7. itu berapa sih Pak? Angka yang betul-betul, oh ternyata angka normal seperti ini dan oh ini nggak apa-apa loh kondisi ekonomi di Indonesia. Sebenarnya nggak bisa dibilang angka normal atau nggak normal ya Pak ya, bahwa dalam arti pemerintah bisa jaga pertumbuhan ekonomi kuartal kedua di atas 5, ya itu sudah cukup baik ya di tengah kondisi tekanan yang tadi Pak Bima katakan, The Fed menaikkan tingkat suku bunga berkali-kali. Nah, yang kedua, salah satu pendekatan yang kami lakukan adalah kami melihat lebih ke data inflasi ya. Jadi inflasi awal bulan sudah diumumkan, itu inflasi konsumen itu lebih rendah ya dari kuartal sebelumnya ya. Nah, ini yang membuat kami mengedepankan kedua data ini kepada calon-calon investor. Ya itu, basis data itu sangat penting. Jadi memang berita di luar sana, contoh kemarin ada IMF, Bank Dunia mengatakan bahwa maksimal ekonomi global hanya bisa tumbuh 3% tahun ini. Itu udah bagus banget. Ya, dampaknya untuk Indonesia belum terlalu terasa ya untuk saat ini ya. Tapi ya balik lagi, tadi Pak Bima ada mention ekonomi Tiongkok itu penting. Nah, jadi itu Pak yang saya bisa katakan bahwa investor saat ini mereka cukup hati-hati ya di semester pertama ya, sebutannya wait and see ya, lebih defensif. Untuk itu kami dari Tumbuh Makna terus memprovide data-data yang memang ya sesuai dengan situs-situs resmi ya, begitu Pak. Nah, berikutnya menurut Pak Benny, apakah ada peluang nih Pak dari segi investor untuk berinvestasi dalam kondisi seperti ini dan bagaimana peluangnya dan apa tantangannya Pak? Oke, peluangnya kami melihat ada di pasar saham dan pasar obligasi ya. Pertama, valuasinya juga masih sangat menarik ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Cuma memang tantangannya cuma satu sih ya, saya lihat ya, yang teknis ya. Ya investor itu mesti lebih bersabar ya untuk saat ini ya. Sebab kalau kita lihat di semester pertama, indeks harga saham gabungan itu kecenderungannya stagnan. Nah, yaitu yang saya bilang, investor itu banyak lebih defensif gitu. Jadi tantangannya itu Mas, kita mesti lebih bersabar ya. Gitu. Nah, apakah ini ada pengaruh juga nih Pak terkait dengan pemilihan wapres gitu ya? Ini kan apakah pemerintah mendukung investor yang akan masuk ke Indonesia dari luar atau seperti apa sih Pak? Menurut Pak Benny? Ya pasti ada ya. Kalau misalkan cawapres itu sudah diumumkan, kan kandidat presiden kan kita udah tahu ya ada 3 ya. Nah ini cawapres misalkan sudah kelihatan, sudah diumumkan, ketidakpastian itu lebih agak terjawab gitu ya? Agak terjawab. Jadi setidak-tidaknya investor itu bisa menganalisa
kurang lebih seperti apa sih terkait dengan dunia bisnis. Nah, seperti itu Mas. Gitu. Oke, selanjutnya kita saling tanya jawab nih Pak Bima, Pak Beni. Untuk Pak Bima dulu nih Pak, kita masuk ke wilayah detail. Bagaimana menurut Pak Bima tentang pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga saat ini Pak? Kuartal ketiga, kalau kuartal ketiga ini faktornya mungkin agak beda ya. Karena di kuartal kedua kemarin ada Lebaran, secara musiman memang pertumbuhan ekonomi relatif selalu tinggi tuh. Apalagi pasca pandemi ya. Kemudian ada gaji ke-13 dan juga ada THR. Ada libur sekolah. Tapi kalau di kuartal ketiga ini THR udah mulai menipis. Kemudian ada kebutuhan yang cukup meningkat. Meskipun tadi inflasi ini alhamdulillah dalam kondisi yang cukup baik, terkendali, agak sedikit menurun bahkan inflasinya. Tapi di kuartal ketiga tidak ada momen seasonal atau momen musiman di mana masyarakat bisa tergerak melakukan wisata atau rekreasi secara masif. Itu tantangannya. Kemudian biasanya di kuartal ketiga itu belanja pemerintah mulai meningkat, tetapi belum setinggi kuartal keempat. Biasanya belanja pemerintah akan banyak dihabiskan di akhir tahun. Jadi nanti kita bisa lihat baru di kuartal 4. Ada lagi faktor dari ekspor. Yang kita perhatikan pada kuartal kedua itu ekspornya turun secara tahunan. Kemudian impornya juga turun. Sebenarnya saya suka impor turun itu. Kenapa tuh Pak? Berarti kan bagus kan? Iya. Nah, tapi harus melihat datanya secara cermat nih. Karena kalau impor turunnya adalah bahan baku atau barang setengah jadi, di mana industri masih membutuhkan itu, berarti sebenarnya itu warning. Bahwa ke depan mungkin kuartal 3 akan ada tekanan atau tantangan yang cukup besar di sektor industri pengolahan. Karena industri pengolahan kan punya 18% ya kontribusi terhadap ekonomi. Jadi kalau impor bahan bakunya agak sedikit melambat, maka akan ada efek nanti kepada serapan tenaga kerja mungkin, pertumbuhan di sektor pergudangan yang akan jadi turunannya, kemudian transportasi, juga sektor yang berkaitan dengan industri manufaktur. Jadi itu mungkin harus jadi perhatian. Jadi kuartal ketiga estimasinya ada di kisaran 4,9%. Jadi masih positif, masih relatif lebih bagus dibandingkan negara G20 lainnya. Tapi kita perlu waspada nih. Kewaspadaan itu muncul karena tekanan dalam negeri. Tahun politik ini juga mulai tahapan pemilu. Ya, betul. Meskipun nanti sebenarnya cawapres dan capres itu Oktober-November tuh baru diverifikasi di KPU pendaftaran ya. Optimis nggak dari segi hal tersebut, Pak Bima? Saya udah ketemu 3 gitu ya, tim sukses gitu ya. 3-tiganya saya coba temui, sebenarnya masih dalam kondisi wait and see juga. Jadi yang wait and see bukan hanya investor nih, tapi gagasan ekonomi mau kemana, itu masih dalam konsolidasi internal masing-masing tim ses. Jadi kita melihat ya harapannya inilah, satu jangan ada politik identitas yang muncul. Jadi lebih baik nih 3-tiganya, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, itu bicara lebih banyak soal ekonomi lah. Pokoknya ekonomi gitu ya. Kayak dulu Bill Clinton bilang dulu, tahun 92 tuh, wah daripada ngebahas yang tidak jelas, it is the economy stupid, dia bilang gitu. Jadi udahlah nggak usah bahas yang lain, bahas ekonomi aja, bahas investasi aja gitu. Itu membuat ada confidence nanti pada konsumen, pada investor juga, bahwa ya pemilu ini adalah business as usual. Sebenarnya pergantian 5 tahun kepemimpinan itu ya biasa saja. Nggak ada sesuatu yang harus wait and see. Buat apa wait and see? Karena sebenarnya kita punya visi yang lebih panjang 2045, bonus demografi 2030. Sehingga harapannya pemilu kali ini banyak efek positifnya dibandingkan menimbulkan kekhawatiran, ketidakpastian soal kebijakan, soal arah pembangunan. Itu sih saya masih melihat ya pemilu ada mixed effect ya. Tapi harapannya kalau smooth itu tidak akan terlalu banyak mengganggu pertumbuhan ekonomi sampai 2023 setidaknya. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Bima. Lanjut ke Pak Beni. Ya. Bagaimana tanggapan Anda nih Pak terkait dengan yang dijelaskan khususnya dalam analisa IHSG di tahun 2023 ini?
Oke, untuk indeks harga saham gabungan, kita ketahui di semester pertama itu flat, stagnan. Ada dua hal yang menyebabkan itu. Pertama, memang penurunan harga komoditas. Ya, yang kedua, seperti yang kita bahas ini, kenaikan The Fed itu sudah berkali-kali. Ya, jadi sudah cukup tinggi. Nah, di semester kedua seperti apa? Kami dari Tumbuh Makna melihat bahwa peluang indeks harga saham gabungan itu sangat terbuka ya, mengalami kenaikan. Ada beberapa katalis. Yang pertama memang penurunan harga komoditas itu bisa dibilang sudah mulai mereda. Nah, yang kedua tadi kita bahas mengenai pesta demokrasi ya. Just info aja, kegiatan konsumsi domestik itu disinyalir itu akan meningkat sebab KPU, pemerintah, DPR sudah menyetujui budget sebesar 76T. Jadi untuk membiayai semua proses tahapan pemilu. Itu angka yang luar biasa ya. Akan ada impact untuk ekonomi kita dan itu akan impact juga ke saham gabungan kita, IHSG. Nah, yang ketiga, tingkat inflasi tadi yang saya katakan itu cukup terkendali ya, harus diakui ya. Nah, yang keempat, kenaikan tingkat suku bunga diperkirakan itu sudah mencapai puncak ya. Kami dari Tumbuh Makna melihat Bank Indonesia memiliki ruang di kuartal pertama 2024 untuk menurunkan tingkat suku bunga. Nah, itu dari pendekatan fundamental. Nah, untuk IHSG sendiri kami melihat juga dari pendekatan PER dan PBV, di mana untuk rata-rata 10 tahun, kedua valuasi tersebut masih di bawah angka rata-rata 10 tahun. Saya ambil contoh itu yang Indonesia Price Earning Ratio, itu saat ini angkanya masih 15,5 kali ya. Nah, untuk PBV rata-rata 10 tahun itu masih 2,27 kali. Nah, ini masih yang saya katakan Mas, ini menarik sekali. Kami melihat bahwa semester kedua ini ada momentum lah untuk IHSG itu mengalami kenaikan. Di lain itu kami juga menarik data, nanti bisa ditampilkan di screen ya, bahwa 6 bulan sebelum pemilu IHSG itu mengalami kenaikan. Saya ambil contoh yang paling dekat adalah tahun 2014 dan tahun 2019, di mana tahun 2014 itu 6 bulan sebelum pemilu IHSG mengalami kenaikan 19%. Untuk tahun 2019 itu IHSG mengalami kenaikan 11,7%. Memang tidak ada jaminan apakah ini akan berulang, tapi ini adalah pattern-nya, polanya. Dengan data-data yang kami sampaikan tadi, ada budget untuk anggaran pemilu, kami optimis di semester kedua ini IHSG bisa mengalami yang namanya kenaikan. Gitu. Berarti impact-nya dari soal yang pemilu tadi akan dampaknya lumayan besar ya Pak ya? Besar Mas. Ya, sebenarnya ini akan terefleksi juga untuk harga obligasi. Ya, tadi sempat saya katakan bahwa Bank Indonesia ada peluang untuk menurunkan tingkat suku bunga. Ini saya ambil benchmarknya untuk Sun seri 10 tahun ya. Saat ini kan yield di 6,3%. Kami melihat tahun depan itu bisa 6,1. Jadi ada potensi kenaikan harga obligasi. Dua hal ini yang mesti dicermati oleh investor. Ya, memang penuh tekanan dunia global, tapi kita juga melihat ada opportunity di situ, ada kesempatan gitu. Ada celah untuk masuk lah ya. Ya, betul. Oke. Gitu. Pak Bima, ini lebih ke arah seharusnya dengan keadaan seperti ini pemerintah itu bertindak seperti apa sih dengan kenaikan The Fed ini, khususnya dalam menyikapi situasi ekonomi yang tidak menentu nih Pak tahun 2023. Ya, ekonomi Indonesia masih ditopang sebagian besar oleh konsumsi domestik nih. Jadi yang paling penting, meskipun ada tren suku bunga naik yang agresif di negara lain, tapi kita perlu menjaga tingkat inflasi. Karena faktor yang lebih krusial penentuan suku bunga di Indonesia ini adalah rupiah dan inflasi. Nah, jadi inflasi paling nggak kita bisa pegang, bisa kendalikan. Jadi masalah soal pangan, subsidi pupuknya ditambah, kemudian pertanian, pasokannya dijaga. Kalau perlu, tiap desa tuh punya lumbung pangan yang bisa menjaga stabilitas harga. Terus infrastruktur. Infrastruktur itu setiap tahunnya 400 triliun. Belum ditambah infrastruktur penugasan BUMN. Angkanya akan jauh lebih besar, tapi
sebaiknya difokuskan ke infrastruktur yang kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah. Irigasinya nih, ini apalagi El Nino nih. El Nino ini nggak main-main, karena 2015 itu banyak daerah yang mengalami kekeringan. Maka harus ada sumur, irigasi, tujuannya agar stabilitas harga, pasokan, terutama tanaman pangan ya, beras, itu bisa terjaga, beras jagung bisa terjaga, itu wajib dilakukan. Kemudian belanja pemerintah secara total kita inginkan di sisa tahun 2023, itu jangan nunggu akhir tahun nih, tapi belanjakan aja. Jadi sisa anggaran lebihnya bisa diperkecil. Yang penting adalah pencairan cepat. Meskipun belanja pemerintah kontribusinya sekitar 7-8% terhadap total ekonomi, tapi tetap perlu untuk mendrive, menstimulus ekonomi. Yang berikutnya lagi ya, orang akan confidence meskipun suku bunga naik. Jadi kadang-kadang kita mikir begini juga, kalau andaikan suku bunga naik misalnya, katakanlah 50 basis poin, pertumbuhan ekonomi tumbuhnya bisa 6% lebih. Buat orang Indonesia bisa jadi nggak ada masalah. Karena antara suku bunga dengan pendapatan yang diterima, mereka lebih mampu. Jadi ability to pay yang dikejar sebenarnya. Kemampuan untuk membayar cicilan. Kemampuan untuk membayar bunga pinjaman lebih. Nah, jadi kita pengen agar kue ekonominya semakin membesar. Lapangan kerjanya dibuka lebih banyak lagi. Lebih banyak serapan lokalnya. Jadi kuncinya memang ada pada sektor infrastruktur dan industri. Itu yang nggak bisa ditawar lagi untuk menyelamatkan dampak dari tekanan global tadi. Kemudian kita tadi masih bisa untung karena ada bantuan komoditas. Pertanyaan besarnya, kalau komoditasnya nggak bisa membantu lagi, berarti kita harus shifting nih kepada non-commodity base. Kita punya ekonomi yang bagus dari sisi pariwisata. Ya, betul. Jadi jangan sampai kalah. Taylor Swift itu dianggap bisa menyelamatkan Amerika dari resesi itu. Karena hotel, ya, restoran, kafe, penjualan tiket naik. Saya pikir Indonesia ini harus punya satu icon atau entertainment industry. Iya, betul. Yang serius. Jadi begitu komoditinya sedang turun, kita bisa merubah ke sektor lainnya yang itu bisa meng-offset dampak negatif dari fluktuasi di sektor komoditas. Oke. Berarti intinya harus ada yang bisa di-shifting ya pada saat yang seperti dijelaskan tadi dengan Pak Bima. Nah, Pak Benny, untuk analisa terkait masa depan investasi di Indonesia nih Pak, menurut Pak Benny seperti apa sih Pak? Oke, kami melihat dari tumbuh makna untuk ke depan investasi di Indonesia cukup challenging ya. Ya, tadi yang sempat disampaikan ada El Nino juga, ya. Jadi cukup penuh dengan tantangan ya. Tapi sebaliknya ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh investor. Ya, kembali lagi dari sisi investor mereka harus bisa menyesuaikan dengan profilnya mereka. Ya. Jadi dengan ada peluang itu kan tidak serta-merta yang tadinya konservatif mereka menjadi agresif semua kan, langsung menaikkan ke aset kelas, ke saham semua. Ini perlu disesuaikan kembali, perlu diracik lagi portofolionya. Jadi ke depan dengan pertumbuhan ekonomi yang kami lihat cukup terjaga di atas 5, kalaupun nanti di bawah 5 di 4,8, 4,9, ini kami melihat bahwa masih ada pertumbuhan dalam investasi ya, khususnya di equity dan di obligasi gitu Pak. Oke, sebelum kita tutup acara ini nih Pak Bima, Pak Benny, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan lagi, khususnya untuk Pak Bima nih Pak. Bagaimana IMF pernah menilai bahwa fundamental ekonomi di Indonesia saat ini tuh sangat kuat? Tanggapan Pak Bima itu seperti apa sih Pak? Ya, di satu sisi IMF tuh bilang fundamental ekonomi kita kuat ya. Iya. Tapi mengkritik hilirisasi juga nih. Menarik tuh. Jadi saya pikir gini ya, ya bolehlah banyak lembaga internasional yang bicara bahwa ekonomi Indonesia gitu ya sekarang sedang dilirik banyak pihak. Tapi jangan lupa kita nggak boleh terlena bahwa ada kawan sekaligus saingan dekat kita, yaitu Vietnam, kemudian ada Filipina, dan Malaysia. Itu yang pertumbuhan ekonominya juga bagus-bagus.
di kawasan ASEAN. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita lebih tinggi lagi. Karena kalau kita puas dengan pertumbuhan 5%, ini pun juga kita akan sulit lepas dari jebakan kelas menengah. Ya, harus ada optimis ke depan lebih naik lagi ya Pak ya? Betul, ya. Karena Vietnam sempat tumbuhnya bisa 7% tuh. Dan relokasi-relokasi industri, itu kita lihat juga mulai menarik ke Malaysia, Tesla misalnya. Ya, kenapa nggak ke Indonesia tuh? Kenapa milih Malaysia tuh? Jadi saya kira itu artinya ada beberapa hal fundamental yang perlu kita perbaiki. Salah satunya juga Bank Dunia. Bank Dunia dulu memuja-muja tuh. Indonesia ekonominya secara fundamental masih oke di tengah gejolak global. Tapi jangan lupa, Bank Dunia baru-baru ini mengeluarkan indeks logistik. Yeah. Dan kita turun 17 peringkat. Jadi ini salah satu catatan juga ya, bahwa mungkin harus ada yang kita perbaiki secara fundamental. Infrastruktur harus nyambung dengan penurunan biaya logistik, harus nyambung dengan industrialisasi. Jangan sampai terjadi penurunan porsi industri terhadap total ekonomi. Karena industri manufaktur hari ini 18% itu sebenarnya kembali ke posisi tahun 1991. Secara porsi. Secara porsi. Bukan ya. secara nilai ya, secara porsi. Jadi ini yang harus diperbaiki sehingga kita confidence bilang bahwa fundamental kita mengarah kepada hal yang lebih kuat nih di tengah global storm ya, atau perfect storm ya, yang terjadi di banyak negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Oke, Pak Benny, ada lagi nih Pak, satu pertanyaan. Khususnya untuk para investor dengan merespon kekuatan Indonesia tadi, seharusnya menyikapinya seperti apa sih Pak? Ataukah ada peluang-peluang, ataukah nantinya investor masuk ke Indonesia itu jangka panjangnya lebih ada peluang yang sangat besar loh. Menurut Pak Benny seperti apa Pak? Ya, artinya kalau saya lihat di sini investor perlu merespon hal ini secara positif ya. Memang perlu kita hati-hati, caution gitu ya, defensif, wait and see. Cuma dengan data yang dijelaskan oleh Pak Bima tadi, saya lihat investor ya tidak perlu terlalu takut juga. Bahkan ya kembali lagi saya ulang bahwa opportunity-nya cukup besar gitu ya. Dan optimis ke depan ya Indonesia akan tentu lebih baik. Ya, dengan apa yang just info aja, kenapa saya selalu menekankan data PDB ya. 7 kuartal berturut-turut kita itu di atas 5%. Ya. Ya boleh dong kita bangga dan optimis dong. Harus bangga ya Pak ya. Tapi di sisi lain ya ada hal-hal yang kita perlu jaga juga. Tapi balik lagi sih Mas, ini kan kuncinya pertanyaannya terkait dengan pengelolaan portofolio ya terhadap investor ya. Tidak bisa melihat dari satu view, satu sisi ya. Mesti diracik portofolionya sedemikian hingga ya sesuai dengan profilnya. Return yang mau dituju berapa persen ya. Jadi kelihatan dari situ nanti ditarik ke belakang, komposisi obligasinya mesti berapa, ekuitasnya mesti berapa, cashnya mesti berapa. Nah, perencanaan keuangan itu Mas yang kami tekankan yang perlu penting ya. Tapi balik lagi, meresponnya atau investor itu kami lebih menekankan untuk mengedepankan data kebanding berita-berita yang clickbait. Berita-berita yang kesannya, wah ini luar biasa nih, menakutkan nih. Ya, data itu kami menjadi panduan yang sangat-sangat fundamental banget ya untuk kedepannya ya. Jadi begitu Mas jawabannya. Oke, terima kasih Pak Bima, Pak Benny. Saya atas nama Tumbuh Makna mengucapkan terima kasih sudah hadir pada saat wawancara hari ini. Dan tentunya kembali saya uraikan, adanya dukungan pemahaman literasi, investasi, dan keuangan yang baik, maka bisa mengatasi masalah-masalah dan persoalan yang nantinya keuangan serta dapat membantu individu dalam mensejahterakan dalam bidang finansial. Dan Tumbuh Makna sebagai platform juga literasi investasi diharapkan dapat menjadi alat yang sangat berharga bagi individu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Saya atas nama Tumbuh Makna, Hendra Wicaksono, sampai jumpa di episode berikutnya.